Selamat pagi, nama saya Lutfi Hadi Zuliadaen, asal saya dari Indramayu. Yang saya akan bahas adalah sistem pencernaan. Baik, langsung kita mulai saja. Sistem pencernaan adalah proses mengubahnya makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik ialah mengubah makanan menjadi lebih lembut dan lebih kecil, dan proses secara kimiawi mengubah zat makanan menjadi yang sederhana dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan berupa saluran cerna yang terdiri dari yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik ialah oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi mengoyak makanan agar menjadi lebih lembut dan lebih kecil, dan lidah ialah pengecap rasa. Secara kimiawi yaitu air liur yang biasa disebut dengan enzim amilase. Apa itu enzim amilase? Enzim amilase adalah yang mempercepat pemecahan molekul pati dari karbohidrat menjadi glukosa. Kita lanjut ke tenggorokan atau yang disebut dengan faring. Tenggorokan merupakan ruangan makanan dan saluran udara. Tenggorokan juga penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Kita lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui makanan menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Apa itu peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Kita lanjut ke lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan makanan dengan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu dinding lambung, dan secara kimiawi adalah getah lambung yang mengandung air, asam, dan enzim renin, enzim pepsin, dan enzim lipase. Apa itu enzim renin, pepsin, dan lipase? Enzim renin yaitu mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim lipase mengemulsikan lemak menjadi asam lemak. Itu presentasi dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudari Iis. 5. Usus halus. Usus halus adalah saluran sempit dan melingkar yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter dan berdiameter 2,5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari dedenum, 2. Usus kosong jejunum, dan 3. Usus penyerap ilium. 6. Usus besar. Saluran dari usus halus menuju usus besar pada sisi samping bawah perut memiliki 3 bagian, yaitu naik ascending, mendatar traverse, dan menurun descending. Pada usus besar tidak terjadi proses pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. 7. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, sedangkan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah
keluar dari tubuh. B. Kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu terletak di bawah lidah. 3 pasang kelenjar ludah yaitu 1. Parotis, 2. Submandibularis, dan 3. Sublingualis. Kelenjar parotis berfungsi sebagai menghasilkan ludah yang berbentuk cair dan enzim amilase. Yang submandibularisnya berfungsi menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir, dan sublingualisnya berfungsi sebagai menghasilkan ludah yang air dan lendir. Kelenjar tersebut menyekresikan air ludah yang menghasilkan dua fungsi, yaitu melumasi makanan untuk membantu kita menelan, dan air ludah yang mengandung enzim amilase akan bereaksi dengan zat tepung. Yang kedua, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh. Hati juga memiliki 5 lobus yang terdapat pada rongga perut di bawah diafragma. Hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hati juga berwarna coklat gelap. Nah, fungsi hati itu antara lain sebagai pembentukan empedu, pengaturan gula darah, penyimpanan zat besi, deaminasi, pembuatan fibrinogen, detoksifikasi, penyimpanan vitamin, dan juga sebagai produksi heparin. Yang ketiga itu ada pankreas. Pankreas itu terletak di rongga perut di dekat lambung. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum, yaitu enzim amilase, enzim trypsinogen, enzim lipase, dan NAHCO3. Sekresi enzim dari pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin. Nah, terus ini ada gambar lokasi hati dan pankreas, bisa dilihat ya. Terus yang C itu kelainan sistem pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Nah, berikut ini adalah gangguan-gangguan dan kelainan sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada parotitis atau penyakit gondong. Nah, itu akibat infeksi virus Rabula influenza. Yang kedua itu ada serostomia. Nah, penyebab umumnya itu mulut kering. Terus contoh kayak kurang minum air, tidur dengan mulut terbuka, cuaca yang panas dan kering. Yang ketiga itu ada diare. Nah, diare itu merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, yaitu dimana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, yaitu salah satunya karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi proses penyerapan air. Nah, jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang keempat itu ada sembelit atau konstipasi, yaitu gangguan yang disebabkan usus besar menyerap air secara berlebihan dan feses sehingga feses sulit keluar. Terus yang kelima ada kanker lambung. Kanker lambung itu gangguan yang disebabkan makanan yang termasuk terlalu banyak. Dan yang terakhir itu penyakit kariasis atau gigi kropos. Yaitu penyakit yang menyerang gusi dan tulang penyangga gusi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.